Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat, bahagia, dan tentunya berkecukupan ya. Selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton video saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga teman-teman betah ya nonton video saya, dan juga semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Akhirnya setelah sekian purnama, udah beberapa minggu ini saya nggak update video ya. Ini juga kemarin tuh kepikiran, rasanya udah lama banget gitu nggak update video. Maafin ya teman-teman kalau mungkin udah ada yang menunggu. Care banget. Karena sebetulnya di rumah ini anak-anak lagi pada kurang sehat, termasuk saya juga. Ini baru ada kedengeran suaranya lagi nih. Belakangan tuh sekitar seminggu lah, suara saya tuh hilang, hampir nggak kedengeran sama sekali. Padahal tuh perasaan ngomong tuh udah teriak-teriak. Cuaca yang lagi nggak bisa ditebak ya, kadang-kadang panas terus tiba-tiba hujan, atau tadinya hujan terus tiba-tiba panas. Itu kalau daya tahan tubuh kitanya nggak bagus mungkin bisa bikin sakit ya, kayak demam, batuk pilek gitu ya. Dan juga saya ingetin untuk kita semua tentunya, terutama saya, untuk hati-hati dan juga pilih-pilih makanan, jangan segala masuk. Meskipun mungkin sebenarnya kita omnivora, segala dimakan ya atau mungkin rakusvora, jadi mau yang sehat mau yang enggak semua dihabek gitu ya. Tapi memang ya teman-teman, kadang-kadang kalau kita lagi dikasih kesehatan, itu kita nggak sadar gitu bahwa itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa gitu dibandingkan yang lain ya. Kadang-kadang juga kita itu kayak lalai gitu dengan kesehatan yang udah dikasih. Mungkin kita juga lupa bersyukur, terus kita jadi sembarangan makan segala macam, merasa badan ini terlalu kuat gitu untuk digempur gitu sama makanan-makanan yang nggak sehat, minuman-minuman yang nggak sehat juga. Tapi begitu udah dikasih sakit, begitu udah dikasih peringatan gitu ya sama Allah, ini loh yang namanya nikmat ya. Kalau kita lagi sakit gitu, contohnya adalah dengan badan sebesar ini, ketika kita dikasih sakit ringan kayak radang tenggorokan aja, itu sakitnya Masya Allah ya, nggak bisa nelen, terus batuk juga rasanya sakit, bahkan kita mau nelen air putih aja kayaknya susahnya ampun-ampunan gitu ya. Terus boro-boro makan gitu ya, boro-boro makan semua jenis makanan, mau dari yang sehat, yang gak sehat, yang enak banget sampai yang gak enak gitu versi kita, semua rasanya sama, susah buat ditelan, susah buat dinikmatin gitu. Nah kalau udah sakit kayak gitu, baru deh tuh nyadarin kalau ternyata kesehatan itu penting, kalau ternyata kesehatan itu adalah nikmat juga dari Allah, rezeki juga ya. Jadi untuk teman-teman nih, untuk kita semua yang berpikir bahwa rezeki itu selalu berbentuk uang, jadi udah sadar ya bahwa itu adalah salah besar. Nah jadi kemarin itu saya suaranya sempat hilang ya, seperti yang di awal tadi saya bilang. Jadi saya tuh radang tenggorokan, batuk, sakit banget, sampai akhirnya suaranya itu hilang sama sekali. Jadi di rumah, di tempat kerja, kalau mau ngomong itu susah banget. Plusnya apa ya, atau positive thinkingnya apa ya, dengan suara saya yang tiba-tiba hilang itu ya nggak bisa keluar itu, meskipun saya udah ngotot-ngotot begitu ya mau ngomong, akhirnya saya pertama nggak cerewet seperti biasanya, nggak segala di komen seperti biasanya, berhenti mendadak juga buat ngomentarin orang, buat ngomongin orang. Astagfirullahaladzim, yang itu kadang-kadang kalau kita lagi sehat nggak berasa ya teman-teman, kita ngomenin orang gitu ya, komentarin si A si B kok begini begitu, padahal harusnya kan begini gitu-gitu ya. Kenapa ya hidup orang aja dikomentarin, padahal sebenarnya hidup kita juga sebenarnya banyak yang harusnya bisa kita perbaikin gitu. Nah kalau pas lagi nggak bisa ngomong, nggak ada suaranya, kita baru nyadar gitu, atau dipaksa nih untuk berhenti gibah, dipaksa untuk berhenti komentarin segala sesuatu yang nggak penting, dipaksa untuk berhenti mau ngomong itu mikir dulu, karena ketika mau ngomong itu butuh perjuangan banget. Nah yang biasanya kalau suara kita lagi bagus, suara kita lagi on, lagi kayak biasa gitu ya, mau ngomong itu biasanya gak mikir dulu kira-kira orang yang diajak ngomong itu sakit atau enggak hatinya gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lagi sehat, biasanya mau ngomongin orang juga gak mikir-mikir kira-kira orang yang kita omongin itu kalau dengar perasaannya kayak gimana. Nah gitu, jadi dari sakit radang tenggorokan kemarin saya ngambil beberapa kesimpulan bahwa memang kita
itu harus berhati-hati dalam bicara sebelum dipaksa untuk berhenti bicara gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya gimana repotnya saya ketika masak. Padahal ini masaknya yang simple-simple aja. Sebetulnya repotnya bukan karena masakannya sih, tapi lebih ke ngegeser-geser barangnya. Maklum karena dapur di rumah saya ini nggak terlalu luas. Tapi meskipun nggak terlalu luas, yang penting hati kita nggak sempit, ya kan? Dapur itu fungsinya kan untuk masak, jadi menurut saya nggak terlalu penting, nggak terlalu perlu juga luas-luas ya, karena nggak main bola di sini juga, ya kan? Nah, kalau bicara tentang rumah yang sempit atau ruangan yang sempit, kira-kira bener nggak sih rumah kita itu sempit atau dapur kita atau kamar tidur kita? Atau memang karena kitanya aja yang terlalu punya begitu banyak barang, sehingga rumah yang besar pun terasa tetap sempit, tetap kurang gitu ya, nggak ada space lagi. Karena kadang-kadang kita ini nggak betah gitu ya, lihat ada space kosong, bawaannya gatel banget pengen ngisi. Kadang kita memang perlu untuk belajar ya, gimana caranya untuk bisa menikmati ruang kosong gitu. Ada sebuah kisah yang saya pernah dengar, mudah-mudahan ini nggak keliru ya. Kalau teman-teman pernah dengar dan ternyata misalnya ada kesalahan, silahkan komen di bawah. Ada kisahnya terkenal sih dengan kisah Nasruddin. Jadi ada seseorang nih, katakanlah tetangganya Nasruddin ya, yang ngerasa bahwa hidupnya itu kayaknya sumpah keruwet, ribet, kusut, aduh pokoknya nggak enak dan gak nyaman. Dia datang nih ke rumahnya Nasruddin dan bilang, "Wahai Nasruddin, ada nggak nasihat buat saya kira-kira supaya hidup saya ini nyaman dan nggak sumpek," katanya gitu. Terus Nasruddin bilang, "Nah, gimana kamu coba beli 5 ekor ayam, pelihara di dalam rumah kamu," katanya. Pulanglah si tetangga ini, lalu dia beli 5 ekor ayam dan pelihara. Terus dia ngerasa bahwa aduh kok ribet ya. Gimana coba bayangin kita pelihara 5 ekor ayam di dalam rumah. Belum berisiknya, harus dirawat, harus dibersihin kotorannya ya kan. Terus dia datang lagi. "Hai Nasruddin, gimana sih kamu? Kok saya malah tambah ruwet? Oh kalau gitu coba kamu beli 2 ekor kambing, pelihara juga di dalam rumah kamu," kata Nasruddin. Terus si tetangga itu pulang dan beli 2 ekor kambing, terus sama seperti ayam ditaruh di dalam rumah. Tambah ribet lagi dia dong hidupnya, karena harus ngurus 5 ekor ayam dan juga 2 ekor kambing. Terus dia datang lagi. "Wah, ini udah bener-bener nih. Udah yang kedua malah tambah ribet. Kalau yang ini nggak berhasil, berarti kamu itu nggak pandai nih, Nasruddin. Ayo, nasihat apa lagi nih buat saya?" "Oh gitu ya," kata Nasruddin. "Sekarang coba kamu ke pasar, beli 1 ekor sapi dan pelihara juga di dalam rumah kamu." Si tetangga ini pulang lagi dan membeli 1 ekor sapi. Tambah berantakan hidup dia karena dia harus meluangkan begitu banyak waktu untuk merawat semua itu. Ya kan, bersihin kotorannya, terus merawat gitu, merawat 5 ekor ayam, 2 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Lalu dia datang lagi ke Nasruddin. "Gimana ini semua nasihat kamu udah saya lakukan. Boro-boro hidup saya tenang, malah tambah pusing." "Oh gitu ya," kata Nasruddin. "Coba sekarang kamu pulang, jual 1 ekor sapi." Akhirnya tetangga itu pulang, jual 1 ekor sapi, dan dia ngerasa, wah, kayaknya saya bisa nafas nih. Masih mending nih, dibandingin kemarin masih ada sapi, katanya. Terus dia datang lagi. "Wah, ternyata benar, saya sekarang mulai lega. Sekarang saya mulai ada waktu buat istirahat. Ada nasihat lagi nggak? Kira-kira saya harus ngapain?" "Oh kalau gitu sekarang kamu jual 2 ekor kambing." Nah terus dia pun pulang ke rumahnya dan menjual 2 ekor kambing. Ada perasaan lega tambah ketika 2 ekor kambing itu dikeluarkan dari rumahnya. Wah benar nih kata Nasruddin, ternyata saya merasa agak lega. Datang lagi "Oi Nasruddin, saya udah merasa agak lega nih. Kira-kira ada nasihat lagi gak buat saya?" "Oke, kalau gitu kan di rumahmu masih ada 5 ekor ayam. Coba kamu keluarkan ayam-ayam itu. Entah kamu jual atau kamu kasih ke orang lain, terserah kamu." Akhirnya si tetangga itu pun menuruti perintah Nasruddin. Dia menjual 5 ekor ayamnya. Dia bersihkan semua rumahnya dan pada jamnya dia istirahat dia merasakan lega yang luar biasa. Ternyata saya lega.
Nah, teman-teman, dari cerita yang barusan saya sampaikan, apa teman-teman merasa bahwa mungkin kita juga seperti tetangganya Nasruddin, kita merasa sumpek ruwet hidup kita ini karena terlalu banyak barang di rumah kita. Ternyata keruwetan atau keribetan atau sumpeknya pikiran kita boleh jadi dikarenakan ada begitu banyak barang-barang yang sebenarnya nggak penting tapi masih kita pertahankan di dalam rumah. Kadang-kadang juga sebagian dari kita itu kan menganggap, waduh rumah saya ini nggak ada apa-apanya. Dindingnya masih polos, belum ada hiasan-hiasan estetik yang enak dilihat kalau ada tetangga datang ke rumah, kalau ada saudara datang ke rumah. Aduh barang-barang yang ada di rumah saya ini udah nggak up to date, warnanya udah nggak matching lagi, kursinya warna coklat, temboknya warna hijau, terus tuh ada gordennya warnanya, aduh nggak senada, kayaknya saya harus ganti semuanya deh. Nah, yang kayak gitu-gitu itu tuh. Terus lagi kita suka merasa minder kalau nggak punya. Akhirnya barang numpuk karena kita beli bukan karena kepentingan, tapi lebih ke supaya bisa dinilai sama orang lain. Nah, tiba waktunya di penghujung video. Semoga apa yang saya sharing tadi bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bagi yang belum. Tereska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.